عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah qayyumus samawati wal ardin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-mab'us rahmatan lil alamin wa sayyidul awwalin wal akhirin. Wa sayyidul mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, hadirin sekalian, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Segala puji hanya milik Allah Jalla wa Ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, siang hari ini kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengkaji dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mengkaji dan mempelajari kitabullah. Tentu ada keutamaan dan keistimewaan yang begitu besar, yang tentunya kita berharap mendapatkan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan amalan talabul ilmi ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada surat yang kedua ya dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah. Dan tentu ini permulaan. Kita harus tahu bahwa surat Al-Baqarah ini termasuk surat Madaniyah ya, yaitu yang diturunkan setelah hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Maka disebut dengan Madani atau surat Madaniyah. Ya. Dan ini yang rajih seperti yang kita katakan di pertemuan yang lalu, bahwa jika turun sebelum hijrahnya Rasul maka disebut Makkiyah. Tapi setelah hijrahnya Rasul maka disebut dengan Madaniyah. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ayat pertama pada surat Al-Baqarah diawali dengan Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ya, hadhil huruf wa ghairuha minal huruf al-muqatta'ah fi awalis suwar. Ya. Huruf-huruf ini dan huruf-huruf lainnya yang ada di dalam awal-awal surat Al-Qur'an seperti Alif Lam Ra, Kaf Ha Ya Ain Shad ya. Dan yang lainnya ya. Huruf-huruf yang terputus yang ada di dalam awal-awal surat Al-Qur'an, fiha isyaratun ila i'jazil Qur'an. Maka ini mengisyaratkan akan mukjizatnya Al-Qur'an. Betapa Al-Quran adalah mukjizat yang agung. Sampai pun ayat-ayat yang diturunkan diantaranya menggunakan bahasa Arab, huruf-huruf Arab yang sampai membuat orang-orang terbelalak, kaget, sehingga tidak tahu harus berbuat apa karena tidak tahu maknanya. Padahal ini bahasa-bahasa mereka. Beginilah setidaknya ya. Sehingga mencambuk dan menarik perhatian mereka. Sehingga mereka yang tadinya ogah-ogahan untuk mendengarkan Al-Quran, kemudian dengan ayat-ayat yang seperti ini, yang diawali dengan ayat-ayat atau huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus, menjadikan mereka terperangah, terperanjat, lalu kemudian mau menyimak dan mendengarkan Al-Quran. Ya, menyimak dan mendengarkan Al-Quran. Sehingga mereka mau menyimak dan isi dari Al-Quran ini. Fiha isyarat ila ijazil Quran. Ini menunjukkan bahwa akan kemukjizatan Al-Quran, bahwa Al-Quran memang min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan dari perkataan Nabi SAW. Memang Allah mewahyukan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi rahmat bagi alam semesta, untuk menjadi aturan yang dipakai oleh umat manusia yang selalu relevan sesuai dengan kondisi, zaman, dan tempat dimanapun berada. Ya. Itulah Al-Quran. Tahadda faqad waqa'a fi bihi tahaddal musyrikin. Dan di sini ada tantangan besar ya, kepada orang-orang musyrik yang mereka pada orang di mana orang mereka sendiri adalah orang-orang Arab ya, yang berpaham bahasa Arab.
tetapi mereka tidak tahu makna dari ini semua. Makanya memang ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan wallahu a'lam bimuradih. Ya, wallahu a'lam bimuradih. Hanya Allah yang tahu akan maksudnya, apa artinya. Ada yang mengatakan bahwa ayat-ayat atau huruf-huruf seperti ini ya, tidak ada artinya. Bagaimana huruf-huruf bahasa Arab, alif sampai ya, ya, tidak ada artinya. Maksudnya tidak memiliki makna. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Tapi yang jelas bahwa ayat atau surat yang diawali dengan ayat-ayat seperti ini menjadi tantangan besar kepada orang-orang musyrik. An mu'aradatihi, dari mereka yang sehingga fa'ajazu an mu'aradatihi, mereka sehingga lemah, tidak berdaya untuk menentang dan melawan Al-Quran ini. Ya. Untuk kemudian mendatangkan yang semisal Al-Quran, apalagi tidak mungkin. Jangankan yang semisal Al-Quran, untuk mendatangkan satu surat saja, mereka tidak mampu. Ya, mereka tidak sanggup. Nah, wa huwa murakkabun min hadhil huruf allati tatakawan minha lughatul Arab. Di mana ya bahwa huruf-huruf ini ya merupakan komponen tersusunnya bahasa Arab. Huruf hijaiyah ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha sampai ya ya. Padalla ajsal Arab anil ityani bimisli. Ini menunjukkan ya ketika bahasa Quran bahkan huruf-hurufnya dari bahasa Arab, tapi mereka tidak sanggup untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran atau yang semisal satu surat Al-Quran. Ini menunjukkan betapa lemahnya mereka untuk mendatangkan Al-Quran yang semisal atau surat yang semisal. Ma'annahum afsahun nas. Padahal mereka kita tahu manusia yang paling fasih ya di dalam berbahasa Arab. Ala annal Quran wahyu minallah. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wahyu yang jelas-jelas Allah turunkan ya menjadi rahmatan bagi manusia ya, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka barang siapa mengikuti Al-Quran ini tidak akan tersesat. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjuk Al-Quran ini, maka pasti dia mendapatkan hidayah, tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Al-Quran yang la ya'til batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak ada kebatilan dari depan ataupun dari belakang. Dia benar-benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tanzilu min hakimin hamid. Tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang. Karena Al-Quran ini yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha terpuji. Maka di sini lihat ya, meskipun dengan bahasa Arab dan mereka adalah orang yang paling fasih dengan bahasa Arab, tapi mereka tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran. Ya. Dikatakan dalam tafsir yang lainnya, dalam tafsir Al-Mukhtasar, mungkin sebagai tambahan ya, bahasanya agak beda sedikit saja. Hadhihi minal huruf allati uftutihat biha ba'du suwaril Qur'an wa hiya hurufun hijaiyatun la ma'na laha fi nafsiha idza ja'at mufradatan hakadha a ba ta ila akhirih ya. Huruf-huruf seperti ini yang Al-Qur'an, surat-surat Al-Qur'an diawali dengannya ya. Ini termasuk huruf-huruf hijaiyah. Ya, yang tidak punya makna kalau berdiri sendiri. Huruf hijaiyah yang tidak punya makna jika berdiri sendiri. A, ba gitu ya, berdiri sendiri, ta, sa, ja, kha, kha ila akhirih ya. Sampai akhirnya ya, sampai yang paling akhir yaitu ya ya. Tapi di sini walaha hikmatun wa magzan. Ada hikmah yang azimah wa magzan azim ya. Dan tantangan besar bagi mereka orang-orang musyrik. Haitsu la yujad fil Qur'an ma la hikmatalah. Yang tentu kita tahu tidak ada satupun ayat kecuali ada hikmah di dalamnya. Artinya tidak ada satu surat yang tidak ada hikmahnya. Wa min ahammi hikamiha al-isyara ila tahaddi bil Qur'an alladhi yatakawwan min al-huruf nafsiha allati ya'rifunaha wa yatakallamuna biha. Ya. Yang mana ya di antara hikmahnya yang paling penting dari hikmah itu adalah
bahwa di sini ada isyarat yang menunjukkan tantangan kepada mereka orang-orang musyrik yang menolak Al-Qur'an, yang enggan mendengarkan Al-Qur'an, untuk mereka mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, padahal mereka mengetahui bahasa Arab, berbicara dengan bahasa Arab, ya. Apalagi yang nggak bisa bahasa Arab. Yang mereka paham bahasa Arab ditantang dengan ayat-ayat seperti ini, ya, untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, atau kalau nggak usah jauh-jauh, yang semisal satu surat saja, ya, atau satu ayat saja, tidak akan sanggup, ya. Nah, maka ini tantangan besar, ya, bagi orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy di kala itu, yang mereka semua hampir paham bahasa Arab, sastra yang begitu tinggi, ya, mengetahui bahasa Arab, tetapi mereka tidak sanggup untuk, ya, mendatangkan yang semisal Al-Qur'an. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an itu, atau kitab Al-Qur'an ini, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yaitu maknanya bahwa Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya. Dzalikal Qur'an wal kitabul azim alladzi la syakka annahu min indillah. Bahwa Al-Qur'an ini, ya, dia adalah kitab yang agung, yang tidak ada keraguan di dalamnya bahwa ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanzilu min hakimin, ya, yang Allah turunkan, ya, dari Rabb yang hakimin hamid, ya, yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Dzalikal kitab la raiba fihi. Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan bahwa ini min indillah. Fala yasihu an yartabu fihi ahad. Fala yasihu an yartaba fihi ahadun liwuduhihi. Maka tidak sah, ya, kalau seorang yang ragu dengan kandungan Al-Qur'an, bagi seorang pun, ya, tidak sah, tidak layak, tidak patut bagi seorang pun untuk ragu dengan begitu jelasnya Al-Qur'an ini. Begitu terangnya Al-Qur'an ini, ya. Yantafi'u bihi al-muttaqun bil ilmi nafi' wal amali salih. Yang mana padahal hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang bertakwa, artinya orang-orang bertakwa bisa mengambil faedah, ya, dengan ilmu yang bermanfaat di dalam Al-Qur'an ini. Ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Dan mereka orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yakhafunallah wa yattabi'una ahkamahu. Mereka yang takut pada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti hukum-hukumnya. Mereka lah orang-orang yang bertakwa, ya. Mereka yang bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an ini dengan amal saleh, ya. Dan ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat akan mendatangkan iman yang lurus, yang sahih, ya, dan juga amal saleh. Karena dalam Al-Qur'an, ya, ilmu nafi', terdapat ilmu yang bermanfaat. Dan mereka orang-orang bertakwa bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil hikmah, ya, bisa menjadi sumber kehidupan bagi mereka, petunjuk, bimbingan, ya, sehingga mereka lurus jalannya untuk menjadi ilmu yang bermanfaat bagi mereka dan amal saleh, sehingga mereka terus, ya, melakukan amalan dibangun berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah, ya. Jadi dzalikal Qur'anul azim la syakka fihi la min jihati tanzili wala min haits lafzihi wa ma'nahu. Laisa min jihati tanzilihi wala min haitsu lafzihi wala min makna, ya. Bahwa tidak ada keraguan dalam Al-Qur'an ini, baik dari sisi dia diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ragu lagi, atau dari sisi lafalnya. Dari sisi lafalnya kita beriman bahwa Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalam. Benar-benar tidak ada lafalnya yang berlebihan hurufnya atau kekurangan hurufnya, tidak ada. Semuanya sempurna. Dan juga maknanya, ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Bahwa kalamullah, karena sesungguhnya inilah firman Allah Subhanahu wa taala. Yahdil muttaqina ila tariqil musil ilaih.
yang menunjukkan kepada orang-orang yang bertakwa untuk mengantarkan mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, menuju sirat al-mustaqim, menuju jalan yang lurus, menuju amal saleh, menuju ilmu yang bermanfaat, ya. Karena ilmu yang bermanfaat dan amal saleh inilah jalan yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hudal lil muttaqin wal alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang bertakwa disebutkan sifatnya di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu mereka yang mengimani tentang perkara gaib, ya. Wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat. Ya, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan sebagian dari apa yang mereka rezekikan oleh Allah kepada mereka, ya. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib, humul ladzina yusaddiquna bil ghaib. Mereka yang membenarkan perkara gaib. Alladzi la tudrikuhu hawasuhum. Perkara gaib itu perkara yang tidak bisa, ya, dicerna oleh panca indera. Ya. Sampai pun kalau ada orang bilang indera keenam tidak bisa dirasa. Kalau ada berarti bukan perkara gaib. Dan orang yang menganggap dirinya punya indera keenam, sesungguhnya dia tertipu, ya. Karena hakikatnya syaitan dari golongan jin lah yang membisikkannya, yang menipunya. Ya. Jadi sebenarnya manusia tidak bisa melampaui perkara gaib kecuali para nabi, dan para nabi pun tidak mengetahui kecuali yang diajarkan Allah kepadanya, yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Karena dalam Al-Qur'an dikatakan la ya'lamuha illahu. Dalam ayat lain dikatakan bahwa perkara gaib itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam misalkan mengetahui perkara-perkara yang telah lalu dan atau yang akan datang tentang tanda-tanda kiamat dari min umuril ghaibiyah, ini semua termasuk perkara gaib. Naam, tetapi itu semua berdasarkan apa yang Allah kabarkan kepadanya. Tidak lebih dari itu. Sehingga dalam bab ilmu gaib, wabil khusus, ya, tanda-tanda hari kiamat yang masih disebutkan secara global saja, tidak rinci tanggalnya, kapannya, ya, maka kita pun mengimani secara global, ya. Mengimani secara global. Maka tidak berlaku di sini kuliah fakultas cocokologi, tidak berlaku. Siapa yang menggunakan ilmu cocokologi dalam bab perkara gaib, berarti dia telah menjadi dukun secara tidak langsung, ya. Waspada dalam bab ini, ya. Karena gotak-gatik-gatuk, otak-atik-matuk yang dikenal dengan ilmu cocokologi, ya, fakultasnya fakultas cocokologi, ini tidak masuk. Ya, hadirin, ya, ikhwan fillah azanillah, tidak masuk dalam bab ini. Karena harus dengan wahyu. Nabi itu tidak berbicara dengan wahyu. Perkara gaib yang dikabarkan oleh Allah kepada Nabi semata-mata memang benar-benar dari Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih perkara gaib di antaranya? Ya, yang ditafsirkan dalam ayat ini misalkan yaitu seperti misal iman bil malaikah wal jannah wan nar wa ghairi dzalik mimma akhbarallahu bihi au akhbara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, ya. Yaitu termasuk perkara gaib ini adalah iman pada malaikat, ya. Iman kepada surga, neraka, atau selain dari itu semua yang Allah kabarkan ataupun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan, ya. Jadi inilah perkara gaib. Termasuk di sini berarti termasuk amaratus saah, tanda-tanda kiamat, ya, yang masih belum terjadi, ya, yang sudah terjadi mungkin kita sudah bisa melihatnya dan masih terus terjadi, seperti terjadinya perzinahan, merebaknya perzinahan, itu tanda-tanda kiamat, tapi sudah terjadi dan masih terus terjadi, ya. Dan ada tanda-tanda yang belum terjadi, maka tidak boleh kemudian dipas-pasan, ya, waktunya, tanggalnya, nah ini namanya berarti dia memang kemungkinan alumni fakultas cocokologi. Maka orang yang belajarnya dari fakultas cocokologi layak untuk Anda tinggalkan, ya. Ustadz atau guru ngaji yang mengajarkan fakultas cocokologi atau alumni fakultas cocokologi patut untuk Anda tinggalkan majelis ilmunya, karena dia telah seolah-olah mengetahui ilmu gaib, ya, perkara gaib, padahal seharusnya dia menghabarkan saja, menyampaikan saja, tidak boleh harus memastikan, tidak harusnya dia kemudian
menentukan waktunya, padahal Nabi SAW tidak menyebutkan kecuali secara global saja. Nah, maka Al-Quran ini kita harus imani ya, karena dia berbicara juga di dalamnya perkara gaib. Nah, maka orang-orang yang bertakwa itu karakternya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzi la tudrikuhu hawasuhum wala uquluhum. Perkara gaib di sini adalah yang tidak bisa diindra, tidak bisa dicerna dengan panca indera ataupun dengan akal mereka. Maksudnya tidak bisa digapai dengan akal mereka. Mungkin dicerna bisa, tetapi tidak sampai dengan rinci detail ya. Akal mereka tanpa bantuan dari wahyu. Kalau dengan wahyu jelas ya, akal akan terbimbing. Karena akal ini kalau dilepas tanpa wahyu, ibarat mata yang melek ya, tetapi di gelapnya malam gulap gulita, tanpa cahaya rembulan, tanpa cahaya lampu, tanpa cahaya lilin, tanpa cahaya sedikit pun. Mampukah mata yang meskipun dalam kondisi melek, tidak memejam ya, tapi terbuka, kemudian berjalan di malam hari tanpa ada cahaya satupun, sedikit pun, maka tidak akan bisa berjalan. Demikianlah akal kita. Akal ini ibaratnya adalah mata. Dia akan bisa melihat ketika ada cahaya, dan cahaya akal ini adalah Al-Quran dan sunnah Rasul SAW. Maka seorang muslim, alladzina yu'minuna bil ghaib tadi, orang-orang yang bertakwa itu, yang selalu mengedepankan mengedepankan Al-Quran dan sunnah ketimbang akalnya. Mengedepankan ya wahyu ketimbang ketimbang akalnya. Mengedepankan wahyu ketimbang akalnya. Jangan dibalik ya. Kalau orang-orang filsafat ya yang bisa dikatakan orang-orang yang halu, orang-orang yang ya akalnya lemah, rendah, justru itu lebih mendahulukan akal ketimbang wahyu. Maka justru sebenarnya mereka adalah kurang akal, kurang cerdas ya. Karena semakin akal itu dipotensikan melawan wahyu, itu justru adalah kebodohan, al-jahlu. Tapi ketika akal itu ditundukkan dengan wahyu, itulah kecerdasan. Itulah yang disebut dengan iman. Itulah yang disebut dengan ya kepintaran atau kecerdasan. Maka ma'asyiral muslimin, inilah karakter orang beriman. Inilah karakter orang yang bertakwa, yaitu yu'minuna bil ghaib. Kemudian bukan hanya yu'min bil ghaib ya, wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas shalah ya. Wa yunfikuna mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian ciri yang kedua berikutnya adalah yuqimunas shalah, mendirikan salat. Baru kemudian mensedekahkan sebagian atau menginfakkan sebagian harta yang kami berikan kepada mereka. Wa yunfikuna mimma razaqnahum, dan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, yunfikun, mereka menginfakkannya. Di sini ada yang terlewat tadi, bahwa termasuk mana iman di sini adalah kalimatul jami' al-iqrar billah. Iman itu adalah kalimat yang mencakup ya al-iqrar billahi ta'ala ya, yaitu mengimani Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya. Mengimani di sini adalah iqrar, mengikrarkan, menetapkan ya akan adanya Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, juga ikrar tentang qada dan qadar, baik yang buruk ataupun yang buruk. Baik yang baik ataupun yang buruk, apa? Qadar khairihi wa syarrih. Nah, maka di sini iman itu tasdiqul iqrar bil qauli wal amal bil qalbi wal lisani wal jawarih. Membenarkan dengan lisan, mengamalkan dengan hati dan lisan, dan juga anggota badan. Atau sering kadang disebut dengan i'tiqad bil janan wal qaulu bil lisan wal amalu bil arkan. Keyakinan di hati, ucapan di lisan, dan amalan anggota badan. Amalan hati juga ada ya. Hati juga punya amalan. Amalan hati ada amalan anggota badan. Maka di sini iqrar bil qauli wal amali bil qalbi wal lisani wal jawari. Mengikrarkan dengan lisan dan beramal dengan amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Ya. Maka tidak cukup seorang mengatakan amanna, kami telah beriman, sementara dia tidak menggerakkan badannya untuk sholat, ruku dan sujud kepada Allah. Orang yang yu'minuna bil ghaib itu yuqimunas shalah ya.
Orang yang beriman terhadap perkara gaib itu ya yuqimuna shalah, mendirikan salat, ya. Karena wujud dari keimanannya adalah amal solehnya. Karena iman, ya, amal itu satu, tidak bisa dipisahkan. Karena amal soleh bagian dari iman, ya. Amal soleh bagian dari iman. Oleh karena bukti akan keimanan yang benar terhadap perkara yang gaib adalah yuqimuna shalah, yaitu mendirikan salat. Ini bukti keimanan terhadap hari akhir, ya, hari tentang surga, neraka, pembalasan, hari kiamat, yaumul jaza, yaumul hisab, ya, yaumul mahsyar, ya. Dan juga tentang adanya haud Nabi, telaga, adanya sirat. Maka buktinya adalah dengan dia melakukan sholat, mendirikan sholat, menunaikan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, itu ditunaikan dengan baik. Bukan hanya sekedar merukukan badan, mensujudkannya, tetapi kosong dari tumakninah. Ya, tapi di sini yuqimuna, mendirikan sholat. Jadi harus sempurna syarat sahnya dan rukun-rukunnya. Termasuk harus sah, ya, agar sholat kita makbulah indallahi ta'ala, ya, yaitu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus betul-betul sholatnya mengharap pahala daripada Allah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya ikhlas, bukan sholatnya riya. Karena ini lebih ditakutkan oleh Nabi daripada fitnah Dajjal. Bayangkan, ya, fitnah Dajjal itu yang begitu menakutkan, begitu mengerikan. Tapi Nabi lebih menakutkan lagi atau lebih takut lagi terhadap umat ini ketika umat ini terjatuh pada fitnah riya. Kenapa? Karena Dajjal nanti masih episodenya nanti, ya, menjelang hari kiamat. Tetapi kalau riya, hampir setiap umat berhadapan dengan bab ini. Khusus pembahasan ini. Selalu berhadapan, semua amal soleh tertantang dengan ini. Apakah ikhlas, lolos ya, ikhlas, ataukah masih harus terpending karena riya, ya, terganjal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi pernah mengatakan, ala ukhbirukum mimma akhwafu alaikum indi min masihid dajjal, minal masihid dajjal. Ya, maukah aku kabarkan pada kalian yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnah al-masih ad-dajjal. Qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qal asyirkul khafi. Nabi kemudian mengatakan syirik yang tersembunyi. Apa syirik tersembunyi? Yaitu riya maksudnya. Yaqumu rajuli fayusalli fayuzayyinu salatahu lima ra'a min nadhari rajulin. Yaitu seorang berdiri untuk salat lalu dia percantik salatnya. Ya. Karena melihat atau mengetahui di belakangnya ada orang yang menyaksikan dia sholat. Karena dia tahu ada orang yang mengamati dia sholat. Ini riya, ya. Sehingga harus jauh. Kalau kita memang bukti kita beriman terhadap perkara gaib, ya, lalu kemudian itu dengan mendirikan sholat, sholatlah dengan yang benar, ya. Rukunnya, syaratnya, termasuk waktunya, agar tidak lewat dari waktu-waktunya. Jangan sampai takhirul awqat, mengakhirkan waktu. Karena ketika sudah mengakhirkan waktu, keluar dari waktunya, maka terancam dengan lembah di neraka Jahannam. Waliyadzubillah. Minimalnya disebutkan oleh para ulama kita ada 3 lembah neraka Jahannam. 2, ya. Di antaranya adalah lembah Ghai, disebut lembah Ghai. Ghai. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Fakhalafa min ba'dihim khalfun, maka muncullah setelah generasi yang baik generasi yang buruk. Adha'us shalah, cirinya menyia-nyiakan salat. Ya. Dan tadi bukti orang bertakwa yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Ini justru disebut adha'us shalah, menyia-nyiakan salat, ya. Wattaba'us syahawat, dan mengikuti syahwat. Fasawfa yalqauna ghayya, maka niscaya mereka akan menemui al-ghayy. Jadi sebagian tafsir mengatakan ghayy adalah kesesatan. Bagian lagi mengatakan seperti dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ataupun Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, ataupun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yang dimaksud dengan ghayy ay wadin fi jahannam yasilu fiha qaih min ahlin nar wa sadiduh, yaitu lembah di neraka Jahannam yang mengalir di bawahnya sungai darah dan sungai nanah dari penduduk neraka Jahannam. Nauzubillah min dzalik.
Ini lembah yang pertama. Lembah jahanam yang kedua disebut dengan wail. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang sholat, atau wail lah bagi orang yang sholat. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini masih mengatakan mereka sholat, tapi wail lah bagi mereka, yaitu lembah wail lah bagi mereka. Lembah wail lah bagi mereka, yaitu alladzina hum fi salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai dari rukun-rukunnya, tumakninahnya, syarat-syaratnya, termasuk bahan sebelumnya, yaitu toharohnya, syarat kesuciannya, dan termasuk lalai dari waktunya, mengakhirkan waktunya, takhirul auqat, ya, mengakhirkan waktu-waktunya. Tidaklah dia berdiri untuk sholat duhur kecuali sampai datang sholat asar. Tidaklah dia sholat asar kecuali sampai datang sholat maghrib. Tidaklah sholat maghrib kecuali sampai datang waktu sholat isya. Tidaklah dia sholat isya kecuali sampai datang sholat subuh. Tidaklah sholat subuh kecuali sampai datang waktu terbitnya matahari. Ini disebut dengan mengakhirkan waktu. Maka barang siapa yang terus-menerus dan tidak bertaubat dalam perkara ini, baginya terancam dengan lembah wail, yaitu lembah di neraka jahanam. Lau sirat fihal jibalu dunya ladzabat min syiddati harrihi. Kata para ulama, di antaranya Sa'id bin Musayyib kalau tidak salah, yaitu lembah di neraka jahanam, atau sahabat bin Waqqas kalau tidak salah, ya, pokoknya ini ada dikatakan oleh salaf, ya. Di lembah di neraka jahanam yang andaikan gunung-gunung dunia diperjalankan di atas lembah ini, ladzabat, niscaya akan meleleh di syiddati harrihi, karena saking dahsyatnya panas lembah neraka jahanam. Gunung, kita bayanginnya kalau gunung Indonesia mungkin masih dari tanah, ya. Kita bayanginnya gunung-gunung yang di Mekah, Madinah itu gunung-gunung batu. Gunung-gunung yang besar saja, kalau diperjalankan di atas lembah jahanam ini, niscaya akan meleleh karena saking dahsyatnya, panasnya lembah ini. Lembah jahanam, ya. Itu yang disebutkan oleh para ulama dalam tafsir-tafsirnya tentang lembah jahanam. Di antaranya lain ada mengatakan sakor. Ma salakakum fis sakor? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin ila akhirih, ya. Apa yang menjadikan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Ya, itu kami dahulu tidak mendirikan sholat. Ma salakakum fis sakor? Qalu lam naku minal musallin. Ini juga dikatakan para ulama, sakor adalah lembah di neraka jahanam. Baik, ma'asyiral muslimin. Jadi iman terhadap perkara gaib, atau termasuk kandungannya iman pada Allah, pada Rasulnya, pada malaikat, kitab-kitabnya, ya. Iman kepada hari akhir, takdir baik atau takdir yang baik ataupun yang buruk. Ini semua harus dibarengi dengan yuqimunas shalah. Ya, yuqimunas shalah, yaitu mendirikan salat, karena iman tidak cukup hanya sekedar ucapan qaul bilisan saja, tapi harus dengan amalul bil arkan, yaitu amal dengan anggota badan. Sering kita umpamakan, ya. Jadi kalau orang mengatakan sholat itu nggak penting, yang penting eling, ya, cukup dengan ingat ting gitu sudah sholat, maka kita katakan orang seperti ini memang layak untuk diuji dengan makanan-makanan yang enak. Ya, berarti dia kalaupun makan tidak perlu menyentuh makanannya, cukup ingat, lapar, ingat ting, sudah kenyang. Ya, demikian juga dalam semua kegiatan dia, hubungan badan dengan istrinya, cukup ingat saja, tidak perlu menyentuh. Inilah, ya. Kalau andaikan iman hanya di hati, berarti seharusnya demikian dalam semua aktivitas dia hanya di hati. Tidak perlu belanja, tidak perlu bekerja, karena cukup di hati. Ini jelas keliru. Maka iman termasuk kandungannya adalah amal, atau amal bagian dari iman. Ya. Amal bagian dari iman. Wahum ma'atasdiqihim bil ghaib yuhafiduna ala ada'is shalah. Jadi mereka dibarengi dengan mengimani dengan perkara gaib, mereka juga menjaga salat-salat mereka. Fi mawaqitiha, di dalam menunaikannya dalam waktu-waktunya, sesuai dengan waktu adaan sahihan, menunaikannya dengan benar, wifqa ma syara'allahu li nabihi, sesuai dengan apa yang Allah syariatkan kepada nabinya. Sallu, kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni
usolli. Salatlah kamu sebagaimana melihat aku salat, kata Nabi. Ya. Jadi salat dengan gerakan, perbuatan, ya, ruku dan sujud, takbir, bagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa mimma a'tayna minal mali yukhrijuna shadaqata amwalihim alwajibah wal mustahabbah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, ini maksudnya, dan dari apa yang telah kami berikan kepada mereka, baik berupa harta atau yang lainnya, mereka keluarkan sebagai bentuk sedekah harta mereka, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Yang wajib seperti zakat, ya, zakat mal, ya, 2,5% dari kekayaan. Jika sudah nyampe nisab, yaitu 85 gram emas nisabnya, dan telah haul, masaknya yaitu 1 tahun, ya, telah mengendap selama 1 tahun, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya seberat atau sebesar cuma 2,5%. Ya, 2,5% sangat kecil, ya. Tapi bagi orang yang berhitungan mungkin sangat berat, karena kalau sudah nyampe angka triliunan, maka 2,5 dari triliun itu sangat banyak baginya, ya. Nah, tapi orang-orang yang, ya, mereka yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, yang karakter dari orang-orang bertakwa tadi juga termasuk wa mimma razaqnahum yunfikun. Termasuk yang wajib lagi adalah kepada anak istri, karena infak, nafkah kepada anak istri itu wajib. Ya. Infak kepada anak istri adalah wajib. Makanya Nabi mengatakan ibda biman ta'ul, mulailah dengan apa yang menjadi tanggunganmu. Ya, artinya fikih prioritasnya adalah yang wajib dulu, ya, yaitu kepada anak istri, kemudian baru yang lainnya. Kalau masih ada orang tua, ya orang tua, ya, karena bagi laki-laki bakti kepada orang tua itu didahulukan ketimbang untuk berbuat baik kepada anak istrinya. Tapi bagi perempuan, ya, yang didahulukan adalah bakti kepada suaminya, baru kemudian kepada anaknya, ya, atau baru pada orang tuanya, baru anaknya. Nah, inilah syarat Allah Subhanahu wa taala. Inilah aturan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mengeluarkan yang sunnah, sedekah secara umum, ya, yang kita kenal dengan sedekah. Apalagi pahalanya terus mengalir, ya. Idza mata ibnu Adam in qata anhu amalu illa min salas. Apabila anak cucu Adam atau anak Bani Adam meninggal, maka terputus amalan kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, yaitu sedekah yang mengalir terus-menerus. Seperti yang kita infakkan, yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan kebaikan. Nah, kemudian karakter yang berikutnya yang disebutkan dalam ayat ini, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, ya. Itu maksudnya, ya, kalau kita lihat artinya dulu, yaitu dan mereka yang beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu wahai Rasul, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, ya, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Jadi walladzina yusaddiquna bima unzila ilaik ayyuhar rasul minal Qur'an. Jadi maksudnya mereka orang-orang yang membenarkan, mengimani apa yang telah diturunkan kepadamu wahai Rasul. Dari Al-Quran ini. Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW. Dan juga mengimani bukan hanya itu, termasuk wa bima unzila ilaika minal hikmah wahiyas sunnah. Dan termasuk yang diturunkan kepadamu berupa hikmah atau yang dikenal dengan sunnah. Ya, karena wahyan, wahyu itu ada 2, wahyul kitab dan wahyu sunnah. Al-Quran dan sunnah. Karena Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa. Nabi SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Artinya wahyu juga. Sabda-sabda Nabi SAW, petunjuk-petunjuk Nabi SAW itu wahyu min indillahi ta'ala. Ya. Atau yang dikenal dengan sunnah secara umum adalah wahyu. Ya. Wa bikulli ma unzila min qablika ala rusuli min kutubin. Dan termasuk kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasul sebelummu, ya, Taurat wal Injil wa ghairihima, seperti Taurat, Injil atau selainnya, ya, mengimaninya. Zabur, kemudian suhuf Ibrahim, suhuf Musa, ya, maka mengimaninya. Mengimani di sini bukan berarti mengamalkan itu, ya, bahwa mengimani secara global. Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan kitab-kitab ini dan pernah memberlakukannya di muka bumi ini. Bukan maknanya kemudian kita mempelajari Taurat yang sekarang,
membuka-buka lalu dibanding-bandingkan. Kalau maksudnya untuk mematahkan hujah mereka, mungkin dibolehkan sebagian ulama. Tapi kalau untuk mempelajari dan kemudian bahkan ya disandingkan dengan Al-Quran, distandarkan, disamakan, maka ini jelas keliru, ya. Karena kitab-kitab tersebut sudah tidak otentik lagi. Adapun yang dimaksud yang di sisi Allah, ya, Taurat yang sudah diangkat, Zabur yang sudah diangkat, Injil yang sudah diangkat, maka itu Allah pernah turunkan di muka bumi ini, pernah dilakukan di umat manusia, dan kita mengimaninya bahwa Allah telah menurunkannya. Ya, pernah memberlakukannya di tengah manusia. Maka kita tidak berhukum dengan Taurat, kita tidak berhukum dengan Injil, kita tidak berhukum dengan Zabur, ya. Tidak boleh. Kenapa? Karena ya ini tidak masuk dalam makna dari beriman tadi. Maksud dari makna beriman tadi hanya mengimani secara global bahwa kitab-kitab itu pernah Allah turunkan dengan nama-namanya seperti itu, pernah diberlakukan kepada umat manusia, tapi pada umatnya pada waktu itu, bukan sekarang. Adapun yang sekarang Al-Qur'an, ya. Oleh karenanya terjadi dulu di zaman Umar radhiyallahu anhu, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Umar membawa beberapa tumpukan Taurat. Maka langsung diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yatabi'ani." Andaikan Musa masih hidup, maka tidak ada ruang baginya kecuali harus mengikutiku. Tidak ada tempat baginya kecuali harus mengikutiku. Tidak ada kesempatan baginya kecuali harus mengikuti Nabi SAW. Mengikuti syariat Muhammad SAW. Itu andaikan Musa masih hidup. Lalu buat apa kita bawa Taurat, kita bawa Injil, bawa Zabur? Tidak ada faedahnya karena sudah ada dalam Al-Quran. Al-Quran ini telah ya menghapus yang perlu dihapus dan membenarkan yang perlu dibenarkan. Ya, jika syariat yang pernah berlaku dahulu, jika sudah dihapus dalam Al-Quran, sudah tidak berlaku lagi. Ya, dan ditetapkan yang memang masih ditetapkan. Ya, tapi tetap kita mengamalkannya semata-mata ini mengamalkan Al-Quran, bukan mengamalkan Tauratnya, bukan mengamalkan Injilnya, Zaburnya, tapi mengamalkan Al-Quran. Ya. Nah, ini dimaksud dari wama unzila min qablik. Ya, jadi mengimani apa yang telah diturunkan sebelummu itu maksudnya hanya mengimani, meyakini Allah pernah menurunkannya, bukan berarti kemudian memberlakukannya sekarang, tidak. Karena ini pantang bagi kita. Ya, umat ini adalah syariat Muhammad SAW. Kitab mukjizat paling terbesar adalah Al-Quran. Ya, menjadi mukjizat terbesar bagi umat ini. Sehingga tidak boleh bagi siapapun dari umat ini kemudian mau mengamalkan sejengkal dari Taurat, sepucuk dari Taurat, sekalimat dari Injil misalkan, tidak. Ya, tidak. Jika itu maksudnya tidak. Tapi jika maksudnya adalah maksudnya semata-mata mengamalkan Al-Quran, ya, maka yang diamalkan adalah Al-Qur'annya. Contohnya tadi Nabi marah besar kepada Umar ketika Umar membawa tumpukan Taurat. Maka ini pelajaran masyarakat muslimin yang begitu mendasar, yang begitu penting. Jika kitab yang pernah berlaku, jika suatu yang pernah Allah berlakukan di muka bumi, dibawa-bawa lagi di zaman ini, itu tidak boleh. Di zaman Rasulullah hidup tidak boleh. Apalagi kalau orang membawa selain daripada Taurat, selain daripada Injil, atau mungkin dia comot dari mana gitu ya, dari undang-undang buatan mana, Jerman, Inggris atau yang lainnya, lalu dicomot untuk diperbandingkan dengan Al-Quran, maka tidak etis, tidak layak, ya, tidak patut, ya, karena kita hanya mengimani dengan kitab yang Allah turunkan, ya, yaitu Al-Quran yang terakhir ini. Adapun yang lainnya, kita hanya mengimani bahwa itu kitab yang pernah Allah turunkan dari langit untuk menjadi umat manusia, aturan umat manusia pada waktu itu saja. Sebelum sekarang hanya Al-Quran. Nah, jadi ini penting sekali untuk ditekankan, ya, di mana kita tidak boleh membuat perkara-perkara baru dengan membuat aturan ibadah baru, membuat syariat baru, lalu melegitimasi dengan dalil-dalil yang palsu, ya, mengatakan ini syariat Muhammad. Padahal Nabi SAW berlepas diri. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan. Nabi SAW tidak pernah mencontohkan sama sekali. Andaikan Nabi hidup, akan diomelin habis-habisan mungkin, ya. Akan dibredeli, diperangi orang-orang seperti ini. Nah, karena yang membawa minas sama saja, kitab yang pernah diturunkan dari langit yang benar-benar otentik kala itu, mungkin Umar membawanya yang otentik, itu saja dihardik oleh Nabi dengan keras, ya, dengan mengatakan lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ayyatabi'ani. Andaikan Musa hidup,
Nggak hak baginya kecuali harus mengikuti. Tidak ada waktu, tidak ada ruang, tidak ada celah kecuali harus mengikuti. Itu Nabi Musa alaihi salam. Siapa kita? Nabi bukan, ulama bukan. Ya, ulama pun tidak boleh membuat syariat karena ulama ya harus mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh membuat syariat baru. Karena barang siapa membuat syariat baru, ya, menandingi syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menjadi tauhid, ya. Tauhid yang ditaati selain Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah summa iyadu billah. Inilah, bukankah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka telah menjadikan rahib-rahib mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Adi bin Hatim bertanya, Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat. Ya, dahulunya Nasrani. Lalu mendengar bacaan ini dari Nabi, dia bertanya, "Ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka." "Ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka, pendeta-pendeta kami, tidak menyembah." Lalu Rasul mengatakan, "Bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan? Kalian pun menghalalkannya. Mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian pun mengharamkannya?" Dijawab, "Bala, tentu. Itu kami lakukan ya Rasulullah." Lalu Rasul kemudian mengatakan, "Tilka ibadatuhum." Itulah bentuk penyembahannya, ya. Itulah bentuk menyembah mereka dengan seperti itu, dengan cara mentaati perkara yang syariat yang dibuat oleh mereka. Ya, membuat syariat di luar daripada syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka sekaliber ulama siapapun tidak boleh membuat syariat baru. Alim siapapun. Dan ini telah dinaskan ya dalam Al-Quran dengan jelas ya, agar kita hanya mengikuti Al-Quran ya, dan petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga para salaf pernah berkata, seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, "Man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yahillu lahu an yad'aha li qauli ahad." Bagi siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah, maka tidak halal baginya, apa yang tidak halal? Haram, yakni maksudnya apa? Haram. Haram baginya meninggalkan sunnah atau perkataan Nabi, petunjuk Nabi, lalu mengikuti kaul seseorang. Apa yang dimaksud kaul seseorang di sini? Apakah Imam Syafi'i mengatakan seseorang emperan, orang sampah, perkataan manusia biasa? Kan nggak mungkin. Sekelas Imam Syafi'i mengatakan seseorang di sini bukan perkataan manusia, karena perkataan manusia biasa itu sampah, nggak mungkin dipakai. Apa yang dimaksud Imam Syafi'i? Qaul ahadin, ya qaul ulama, qaulil alim minal ulama, yaitu ucapan seorang alim, siapapun dia ulamanya. Siapapun dia ulamanya, sekelas setinggi apapun, tidak boleh diikuti kalau bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan sabda Nabi, petunjuk Nabi, shalawatullahi rabbi wassalamu alaih. Ingat itu. Jika bertentangan dengan sabda Nabi, harus dimentahkan. Ucapan siapapun, sealim apapun dia. Ini dipahami dari ucapan Imam Syafi'i begitu. Tak mungkin Imam Syafi'i, sekelas Imam Syafi'i mengatakan, ini ucapan manusia biasa. Nggak mungkin. Nggak mungkin kalau ucapan manusia biasa nggak perlu dinukil, nggak perlu dimasukkan dalam kitab, nggak perlu ditomot, ya. Karena manusia biasa itu yang tidak berilmu itu nggak dianggap, ya. Ucapan-ucapannya sampah. Yang filsafat apalagi liberal, ini sampah semua. Ya. Yang dimaksud adalah seorang alim. Jika pertentangan dengan ucapan Nabi SAW maka ditolak. Apalagi yang di bawah level itu. Ini maksudnya. Apalagi yang di bawah level itu. Nah, maka kita harus, ya, yang diwajibkan bagi kita di sini hanya mengimani saja. Mengimani kitab-kitab yang pernah Allah turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Maksudnya kepada sebelum Nabi SAW. Kita mengimaninya saja. Tidak mempraktekannya, tidak mengamalkannya. Mengimani bahwa Taurat pernah turun, pernah berlaku di alam semesta ini kepada umat pada waktu itu. Zabur pernah turun, Injil pernah turun, dan berlaku pada umat di masanya itu saja. Adapun untuk masa sekarang sampai hari kiamat, sejak diutusnya Nabi sampai hari kiamat, satu-satunya syariat yang boleh berlaku hanyalah Al-Quran. Ya, dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya,
wabil akhirati hum yuqinun. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan dengan perkara akhirat, yakni bidaril hayah ba'dal maut, yaitu negeri kehidupan setelah kematian, wa ma fiha minal hisab wal jaza, yang di dalamnya ada hisab, ada balasan, tasdiqon biqulubihim, mereka mengimani dengan hati-hati mereka, yadharu ala alsinatihim, nampak dari lisan-lisan mereka, dan juga jawarihihim, nampak juga dari fisik perbuatan mereka. Jadi bukti iman mereka ini bukan hanya ucapan, tapi juga nampak dari perbuatan mereka. Dengan apa? Ya, dengan beramal soleh. Ya. Makanya dalam banyak hadis Nabi SAW, Nabi sering menggandengkan lafal iman kepada Allah dengan iman dengan hari akhirat. Seakan-akan orang kalau iman kepada Allah ya wajib juga beriman pada akhirat. Meskipun memang maknanya seperti itu ya. Kalau iman kepada Allah ya sampai ke rukun iman semuanya harus diimani. Tapi kenapa selalu digandengkan iman pada Allah hari akhir, iman pada Allah hari akhir? Karena agar orang itu beramal saleh. Pak Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya, agar seorang itu beramal saleh. Termotivasi untuk beramal saleh karena dia yakin akan ada hari akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan terhadap negeri akhirat mereka mengimaninya. Ini maksudnya wabidaril hayat ba'dal maut wa ma fiha minal hisab wal jaza tasdiqon biqulubihim yadharu ala alsinatihim wa jawarihihim. Mereka yusaddiqun bidaril hayah ba'dal maut, yaitu membenarkan kehidupan setelah kematian dan apa yang ada di dalamnya dari hisab, dari jaza, ya, yaumul mahsyar dan seterusnya. Mereka membenarkan dengan hati-hati mereka, nampak melalui lisan-lisan mereka, wa jawarihim, dan juga perbuatan mereka. Jadi kita katakan wa khussa yaumul akhirah bi dzikri li'anna al-iman bihi min a'dhamil bawa'is ala fi'li ta'at wa istinabil muharramat wa muhasabati nafs. Bahwa kenapa dikhususkan di sini, digandengkan penyebutan beriman terhadap hari akhir, ya? Karena sesungguhnya iman terhadap hari akhir ini pendorong yang sangat kuat untuk melakukan ketaatan dan juga menjauhi yang diharamkan. Sekaligus untuk muhasabatun nafs, yaitu bermuhasabah diri. Makanya dalam banyak hadis Nabi SAW selalu digandengkan iman pada Allah dan hari akhir. Padahal iman pada Allah bisa saja iman pada Rasul, disebutkan iman pada malaikat, tapi selalu disebutkan secara khusus iman kepada Allah dan hari akhir. Kata Syekh Utsaimin, hikmahnya adalah karena ini mendorong untuk seorang beramal ketaatan. Ketika orang yakin dengan hari akhir, maka berarti ada hari pembalasan, ada hari hisab, ada hari yang diperhitungkan amal-amal mereka. Sehingga mereka mempersiapkan diri dengan amal kesolehan. Ya. Makanya banyak hadis Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaknya memuliakan tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Banyak sekali ya kaitannya disebutkan oleh Nabi dengan hari akhir ini, dan juga termasuk dalam Al-Qur'an ini secara khusus. Ternyata kata para ulama hikmahnya adalah di sini disebutkan ada 3, yaitu al-bawa'is ala ta'at, ya, yaitu mendorong kita untuk melakukan ketaatan, menjauhi yang diharamkan, dan seorang bisa muhasabatu nafs. Ya. Dan terakhir Allah katakan, ya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah, ini orang-orang yang bertakwa tadi dengan ciri-ciri yang disebutkan. Mereka itulah orang-orang yang di atas petunjuk Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ashabu hadhihi sifat ala nurin min rabbihim. Yani maksudnya orang-orang yang di atas sifat ini, di atas cahaya Rabb mereka. Wa bi taufiqi min khaliqihim wa hadihim. Min khaliqihim wa hadihim. Dan dengan taufik dari pencipta mereka dan yang memberi hidayah kepada mereka. Wa humul faizun. Mereka itu orang-orang yang sukses, ya. Orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Alladzina adraku ma talabu.
menggapai apa yang mereka tuntut, menggapai apa yang mereka pinta. Wa najau min syarri ma minhu harabu, dan sukses atau selamat dari keburukan yang mereka lari darinya. Itulah maksudnya ya. Maka ma'asyiral muslimin, orang-orang beruntung, orang-orang yang sukses disebutkan dalam beberapa ayat dalam awal surat Al-Baqarah ini ya, maka menunjukkan bahwa inilah ciri orang-orang yang bertakwa, yang kita tentunya berusaha untuk menghadirkan sifat-sifat ini pada kehidupan kita. Karena tidak cukup keimanan itu hanya di hati, tetapi dibuktikan dengan ucapan lisan dan juga amal anggota badan. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, semoga kita mendapatkan hidayah dari Al-Qur'an yang kita baca sehingga bisa menjadi bimbingan bagi kehidupan kita sehari-hari hingga akhir hayat kita. Wabillahi taufik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله